mesti dirobek dulu. Habis itu baru dibuka kulitnya, habis itu baru dikupas, baru bismillah, baru dimakan. Kalau hanya sekedar melihat menunggu saja, tidak berusaha, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah, sesat, dolalah, ahlul bid'ah. Kalau tidak meyakini takdir, berarti dia kelompok Qadariyah, Mu'tazilah. Kita tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, tidak Mu'tazilah. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buah matang mesti dijolok baru jatuh. Jadi jangan anak-anak muda nanti pas ditanya, kau kenapa belum nikah? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha untuk ta'aruf, untuk kenalan. Yang belum punya jodoh, datangi Habib Ja'far. Beliau banyak punya stok, banyak jamaah. Beliau khusus jamaah anak muda, banyak anak-anak muda yang bisa. Kalau saya ada, tapi yang tua-tua aja. Pertanyaan terakhir, kenapa Habib Rizik Syihab itu sangat keras dalam berdakwah? Keras tidak keras itu tergantung kata siapa. Jadi ada orang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang pilih amar ma'rufnya aja, ada orang pilih amar ma'rufnya, mari sholat, mari zakat, mari zikir, mari sholawat. Amar ma'ruf ini lebih enak karena resikonya tak terlalu banyak. Tapi ada yang keras, jangan korupsi, jangan makan haram, jangan pilih pemimpin yang tak Islam. Nah, ini lebih banyak orang yang takut. Nah, jadi kita melihat seperti pisau masa dua, bahwa dakwah beliau adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau belum sanggup, jangan hina, jangan ejek, doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Habib Ja'far. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Apakah menuntut ilmu itu masih menjadi kewajiban? Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tidak ada ilmu di sana, fala tuti'huma, tidak boleh melawan orang tua. Tapi tidak boleh patuh kepada orang tua kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang kufur, yang fasik, yang jahil tidak boleh dipatuhi. Tapi ayat itu masih koma, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi sosial dengan baik. Jadi orang tua yang kejam jangan ikut pengajian. Apalagi kalau ustadznya Abdul Somad, jangan dilawan. Karena kalau dilawan nanti tetap menjadi anak durhaka. Tapi diam-diam beri dia pengertian. Orang tua itu tetap ada orang yang dia tokohkan, ada atasannya kalau dia masih aktif kerja, ada orang yang dia hormati, ada tokoh masyarakat yang dia segani, ada ustadz yang dia idolakan. Jadi sampaikan pesan-pesan itu, pesannya punya anak tapi melalui lisan orang lain. Mudah-mudahan orang tuanya berubah. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang tua. Ya Allah, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar, mudah-mudahan setelah pengajian ini terbuka pintu hatinya, diizinkannya anaknya belajar. Dan anak-anak mesti memberikan pengertian pada orang tua. Anak-anak tidak pernah dewasa di depan orang tua. Jangan mentang-mentang udah pengajian, ikut Muslim United, lalu pulang dari sini orang tuanya dipanggil, ayah, ibu, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak bisa begitu. Orang tua itu diberikan contoh suri tauladan, sampai akhirnya mereka berpikir, dulu anakku ini sebelum ngaji kasar, setelah ngaji lembut. Dulu anakku sebelum ngaji gak pernah bawa makanan, setelah ngaji akhirnya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Seringkali ucapan kita malah terbantahkan karena perbuatan. Ada orang diuji dengan penyakitnya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan hartanya. Kebetulan engkau diuji dengan orang tuamu. Ini pun adalah bagian dari ujian hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara cepat untuk membersihkan hati dari penyakit hati seperti sombong, riya dan lain-lain?
Iya, anak-anak pesantren ini. Kita bahas satu aja dulu, banyak betul penyakit. Iya. Dari penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong aja dulu. Penyakit sombong diobati dengan mengetahui bahayanya. Bapak jangan minum gula. Dia tetap minum gula. Pagi minum teh 2 sendok, siang minum kopi 2 sendok, malam minum susu 2 sendok. Kenapa dia tidak berhenti minum gula? Karena dia tidak tahu bahaya gula. Tapi kalau dia tahu bahaya gula, nanti kalau minum gula, nanti gulanya naik menjadi diabetes, nanti kakinya diamputasi, nanti darahnya tidak sampai ke ujung tangan, nanti jari jemarinya kesemutan. Kalau sudah tahu bahayanya, dia takut. Dikasih air putih, waktu dikasih minum teh, haram. Apa bahaya sombong? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz kalau sombong tidak masuk surga. Pemimpin kalau sombong tidak masuk surga, walaupun sebesar biji sawi. Makanya saya tidak boleh terlalu lama duduk di atas, jamaah di bawah. Nanti lama-lama saya bisa jadi Fir'aun. Aku sombong, sendal dibawakan, sorban disiapkan, kendaraan disiapkan, tangan dicium. Sekali-sekali mesti masuk ke hutan untuk mengikis kesombongan dan keangkuhan. Maka kalau jamaah melihat video saya masuk hutan, saya sampai ke hutan, saya ucapkan salam ke orang di hutan, satu pun gak ada yang peduli. Mereka gak kenal dengan saya. Menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Diam-diam masuk ke masjid, di kampung yang sepi, yang sunyi, bawa deterjen, bawa brush, bersihkan WC di masjid. Sinilah tempatmu Abdul Somad. Mungkin tanganmu yang selama ini dicium orang, dimuliakan orang, cium bolak-balik, auto reverse. Nah, ini tempatmu. Mengikis keangkuhan kesombongan. Tapi kita di dalam itu sendirian. Jangan kameranya dihidupkan. Ini banyak juga orang. Hai guys, bagaimana menghilangkan sombong kita? Hari ini kita tidak punya privasi lagi. Semuanya menjadi konten. Makannya konten, tidurnya konten, sholatnya konten. Ceramah saya ini sudah tak ada pahalanya lagi. Sudah dihabiskan oleh 3 kelompok, viewer, follower, subscriber. Mesti ada waktu khusus berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Sering-sering ke Panti Jompo untuk melihat gambar kita 30 tahun yang akan datang. Hari ini Abdul Somad 44 tahun, walaupun kelihatannya seperti 24 tahun. Mesti jalan-jalan ke Panti. Nanti umur kau 74, kau akan menggigil Abdul Somad. Hilangkan keangkuhan dan kesombongan. Mesti mendengar berita orang sakit, tabrakan, lumpuh, meninggal. Betapa kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup beramal soleh. Sering-sering ke rumah sakit. Saya dalam 1 bulan mesti melihat jenazah masuk ke liang lahat. Karena saya tidak ada lagi yang menasihati saya. Tak ada orang menceramahi saya. Datang saya ke masjid, mau dengar khutbah, dilihat sama pengurus. Karena ada Ustaz Abdul Somad, maka khotib berubah hari ini. Maka saya mesti datang ke liang lahat untuk melihat bagaimana jenazah di dalam. Hai Abdul Somad, jamaah ramai. Tapi nanti kalau sampai masanya mati, kau akan masuk sendirian. Menasihati diri kita. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang disombongkan, apa yang dianggungkan. Kalau dilihat gambar, dilihat video, dilihat iklan, kita merasa diri kita besar, hebat, kau paling tinggi, kau paling berkuasa, kau paling berjaya, kau paling populer, kau paling hebat. Setan selalu membisikkan itu. Ingat, iblis keluar dari surga bukan karena syirik. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, karena semua setan anak buahnya. Iblis keluar dari surga karena sombong. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Apa yang membuatmu sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada diri dia. Jadi siapapun yang merasa dirinya lebih baik, maka sesungguhnya dia titisan iblis. Nauzubillah.
Bagaimana dengan non muslim yang masuk masjid? Apa hukumnya? Menurut 4 mazhab maupun menurut sejarah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibni Katsir. Dalam mukaddimah surat Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah dengan Imran menikah, lahir anak perempuan